Hai guys, di video kali ini kita akan belajar tentang kondisi alam negara-negara di dunia, yaitu Tiongkok atau Cina atau Republik Rakyat Cina. Ya, kita panggil saja Tiongkok. Nah, Tiongkok ini ada nama sebutannya loh, yaitu tirai bambu. Karena di negaranya tumbuh banyak sekali bambu. Tiongkok memiliki perbatasan, yaitu di utara berbatasan dengan Mongolia dan Rusia, di timur berbatasan dengan Laut Cina Timur, Laut Timur Korea Utara, dan Laut Kuning, di barat berbatasan dengan Pakistan, Kazakhstan, Tajikistan, dan Afghanistan, sementara selatan berbatasan dengan Nepal, Bhutan, India, Myanmar, Laos, dan Vietnam. Nah, berdasarkan letak astronomisnya, Cina terletak di 18 derajat lintang utara sampai 54 derajat lintang utara dan 73 derajat bujur timur sampai 135 derajat bujur timur. Tiongkok memiliki 4 musim. Yang pertama, Tiongkok memiliki musim semi. Musim semi menaungi sebagian besar kawasan Tiongkok sepanjang April hingga Juni. Orang-orang di sana sering menghabiskan waktunya dengan piknik di bawah pohon sakura di Tiongkok. Yang kedua adalah musim panas. Tiongkok mengalami musim panas sepanjang Juli sampai Agustus. Sebagaimana negara dengan 4 musim pada umumnya, musim panas menjadi musim liburan sekolah. Yang ketiga adalah musim gugur, musim yang berlangsung sepanjang September hingga Oktober. Tempat-tempat yang biasanya sangat panas saat musim panas dan sangat dingin saat musim semi, tengah dalam kondisi cuaca yang ideal. Dan musim yang terakhir adalah musim dingin. Musim dingin melanda Tiongkok sepanjang November sampai Maret. Festival solstice dirayakan di Tiongkok musim itu. Diyakini bahwa kualitas kegelapan dan kedinginan berada di titik terkuat di hari terpendek dalam setahun. Tiongkok menempati peringkat pertama negara terpadat di dunia, yaitu dengan 1,39 miliar jiwa. Berikut jumlah masyarakatnya dari tahun ke tahun sejak tahun 2016. Tiongkok pernah mengalami penurunan angka kelahiran, yaitu pada tahun 2019, Tiongkok mencapai angka kelahiran terendah sepanjang sejarah sejak 70 tahun berdiri. Angka kelahiran bayi turun sebanyak 580.000 jiwa, sehingga menjadi 14,65 juta. Angka perceraian meningkat sampai 3,1 juta pasangan, karena tidak sanggup membayar biaya hidup anaknya. Sementara, kebijakan satu anak pun tidak berdampak apapun terhadap masyarakatnya. Angka kematian di Tiongkok pun melonjak tinggi sejak menyebarnya virus dari Wuhan. Sejak virus menyebar dari Wuhan dengan sangat cepat, karena penduduknya pun sangat banyak, maka mustahil sekali untuk menghentikan pergerakan masyarakat. Angka kematian nasional pun melonjak tinggi sampai 4.636 jiwa Desember lalu. Diketahui para penderita sudah berpergian dari luar negeri, yang artinya sudah dipastikan virus pasti menyebar. Tiongkok pun mengalami penurunan jiwa secara signifikan. Lalu luas negara Tiongkok sebagai berikut. Selain dikenal karena penduduknya yang banyak, Cina juga baru-baru ini dikenal sebagai negara raksasa dalam perekonomian. Mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani, biasanya menanam padi, gandum, dan teh. Namun, Tiongkok juga merupakan salah satu penghasil ikan terbesar di dunia. Lalu, lanjut ke pertanian, pertambangan, dan industri di Tiongkok. Yang pertama adalah pertanian. Hasil pertanian Tiongkok terutama beras, gandum, dan ubi jalar. Pada umumnya hasil pertaniannya tak dapat mencukupi kebutuhan dalam negeri. Oleh karena itu, Tiongkok mengimpor beras dari Vietnam, Thailand, dan Myanmar, gandum dari Kanada dan Amerika Serikat. Yang kedua adalah pertambangan. Tiongkok kaya barang tambang antara lain biji besi, batu bara, mangan, timah, merkuri, dan seng. Batu bara banyak terdapat di Fujian, Thailand, Hainan, dan Batang. Sementara minyak bumi terdapat di lembah Sichuan dan Takeng. Yang ketiga adalah industri. Kawasan industri Tiongkok berpusat di daerah pantai, terutama kota Shanghai, Beijing, Tianjin, dan Shenyang. Tiongkok merupakan salah satu negara yang memiliki industri baja terbesar di dunia. Hasil industri Tiongkok yang lain adalah semen, pupuk, alat-alat pertanian, lokomotif kapal, dan traktor. Lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu flora dan faunanya. Yang pertama pasti tidak asing lagi, yaitu panda. Panda merupakan hewan khas asal Tiongkok. Mereka terancam punah dan mereka memakan bambu. Yang kedua adalah harimau Tiongkok. Harimau ini bukan harimau biasa, karena spesiesnya hanya tersisa 20 ekor saja. Yang ketiga adalah keramas hidung pesek. Kera ini sebenarnya berasal dari bagian Tibet. Mereka dapat menahan suhu yang sangat dingin. Yang pertama adalah bunga peony Tiongkok. Bunga ini selain indah, dapat menjadi pengobatan tradisional. Yang kedua adalah bunga teratai salju. Bunga ini berasal dari Tiongkok, dan kandungan aktif pada tanaman ini sangat dicari-cari. Yang ketiga adalah bambu. Tanaman ini pasti diketahui banyak orang, dan sering menjadi ciri khas dari negara ini. Makanya negara ini dijuluki sebagai negara tirai bambu. Sekian dari video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like video ini jika kalian suka, dan share ke teman kalian supaya teman kalian juga bisa tahu. Terima kasih.